Salam dan selamat pagi kepada saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Yesus Kristus. Kita sangat-sangat bersyukur pada hari ini, dan saya melihat Anda di rumahmu pada saat ini bersama dengan keluarga, anak-anak, dan teman-temanmu pada saat ini. Kita percaya ada Tuhan yang melindungi dan memberikan berkat kehidupan yang luar biasa bagi kita. Sehingga pada hari ini kita boleh bersyukur kepada Tuhan atas perlindungan daripadanya, berkatnya, pekerjaannya di dalam kehidupan kita. Semua masa-masa, saat-saat di dalam kehidupan kita, semuanya karena anugerah dan kasih Tuhan. Amin semuanya. Nah, mari saya mengajak Anda, kita bangkit berdiri dimanapun engkau berada pada saat ini. Kita merayakan kebangkitan Tuhan. Kita merayakan kuasa Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita, yang menyelamatkan kita. Mari angkat tanganmu, saya mengajak kita bersyukur kepada Tuhan. Bapa di sorga, pada hari ini kami bersyukur kepadamu. Kami bersyukur atas segala perbuatan-perbuatanmu yang ajaib, yang luar biasa. Kau melindungi kami dalam pekerjaan, dalam hidup kami, keluar masuk kami di rumah, seluruh keluarga kami, di Sabah, di Sarawak, di Indonesia, di seluruh tempat-tempat di dunia ini, dimanapun engkau berada pada saat ini. Kami bersyukur kepadamu, kami mengangkat pujian syukur kami di dalam nama Yesus Kristus. Pada hari ini kami mengundang kehadiranmu, Roh Allah yang luar biasa, hadir di ruang lingkup rumah kami, asrama, dimanapun kami berada di seluruh pelosok tanah Semenanjung ini pada hari ini. Pekerjaanmu, kuasamu menyertai kami. Dalam nama Yesus kami deklarasikan terjadi lawatan Tuhan, terjadi kesembuhan, terjadi kebangkitan iman. Bila kami menyembah memuji namamu, lawatan Tuhan menyertai setiap pribadi kami. Dalam nama Yesus saat ini, mari Roh Allah, mari firman daripada Tuhan membangkitkan setiap pribadi kami pada saat ini. Yang letih lesu, yang lemah, engkau dibangkitkan. Ada kasih anak, kekayaan, kasih karunia daripada Allah menyertai kehidupanmu pada saat ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami memuji namamu, kami menyembah namamu. Engkaulah Tuhan, engkaulah Raja perkasa, engkaulah Raja kemuliaan yang kami undang pada saat ini hadir di tengah-tengah kami. Di dalam dan di atas nama Yesus Kristus, semua kita yang siap menyembah memuji Tuhan mengatakan amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah kau Tuhanku. Ku memuji namamu sepanjang umur hidup. Terpujilah kau Tuhanku di atas segalanya. Katakan, kaulah Tuhan dalam hidup kami.
Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, menolongku dalam kesesakan. Haleluya. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kau penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidup. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, 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 padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidup. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Haleluya. Haleluya. Kami terus memuji-Mu. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yes Lord, tolong ubah hati kami Tuhan Yesus. Haleluya. Yes Jesus Lord, ini hati kami Tuhan. Yes Lord. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Katakan ubah hatiku Tuhan. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasih-Mu Tuhan.
sepertimu. Umat jadi sepertimu Tuhan. Ubah hatiku, ubah mataku Tuhan. Biar kasih-Mu mengalir. Terima kasih Tuhan. Biar kasih-Mu yang mengubahkan. Engkau yang memulihkan, Engkau yang memulihkan. Terima kasih Tuhan. Katakan ku mau jadi, ku mau jadi. Katakan ku mau jadi, ku mau jadi. Katakan ku mau jadi, ku mau jadi sepertimu. Haleluya. Tiada seperti Engkau Tuhan. Kami menyembah nama-Mu. Engkau Allah yang setia. Kau Allah yang baik, Kau Allah yang agung. Terima kasih Tuhan. Kami memuji nama-Mu Tuhan. Biar kasih-Mu Iriana Mariana la Mariana la Basanda la Mariana. Yes, God, yes, God. We worship you, we worship you, we worship you. We praise you, God. Iriana la Basanda la Mariana. Tuhan yang Allah yang berkuasa. Terima kasih. Yes, God, yes, God. Muriana la mandara basanda la Mariana. Yes, God. Di dalam nama Yesus pada saat ini, siapapun engkau,
Kau memegang di bahagian yang sakit pada saat ini. Saya percaya pada saat ini ada kesembuhan daripada Tuhan terjadi. Apapun bahagian yang sakit pada saat ini, kau pegang di dalam nama Yesus. Saya deklarasikan oleh kuasa darah Yesus, semua bahagian-bahagian yang sakit, semua demam, semua selsema, semua sakit penyakit tulang, sakit penyakit saraf di dalam nama Yesus. Saya deklarasikan engkau mengalami kesembuhan. Semua tekanan, semua depression, saya ikat dan saya hancurkan dalam nama Yesus. Pada saat ini kau mengalami kesembuhan daripada Tuhan. Kesembuhan terjadi di dalam rumahmu, di dalam seisi tempat engkau tinggal diam pada hari ini. Ada kuasa Tuhan, roh Tuhan yang dahsyat menyertai engkau. Di dalam dan di atas nama Yesus Kristus, terimalah kesembuhan daripada Tuhan. Mari Bapa di sorga, pada hari ini kami menyembah nama-Mu dengan firman-Mu. Kau ajar kami pada hari ini Bapa di sorga, mempelajari firman-Mu pada hari ini. Apabila Engkau melakukan mukjizat yang luar biasa di dalam kehidupan Maria dan Yusuf sekitar 2000 tahun yang lalu. Mukjizat yang sama, pekerjaan Tuhan yang sama terjadi dalam hidup kami pada hari ini. Di dalam dan di atas nama Yesus Kristus, semua kita yang siap mendengar firman Tuhan mengatakan amin. Terima kasih. Pada saat ini kita akan menyambung siri pengharapan yang kedua yang berjudul All Generation. Pada hari ini saudara, waktu bulan Desember ini kita percaya bahwa ada harapan daripada Tuhan. Pengharapan yang sesungguhnya diberikan oleh Allah di dalam kehidupan Anda dengan saya saudara. Apapun situasi kehidupan kita pada hari ini ataupun beberapa bulan yang lalu saudara, ada harapan daripada Tuhan. Dia mau memulihkan kehidupan kita daripada kehidupan yang lama kepada kehidupan yang baru. Dia akan membentuk kehidupan kita saudara, supaya kita kembali kepada kehendak Tuhan, kepada rencana Tuhan. Mungkin kita mengalami kesakitan pada masa yang lalu. Mungkin tadi saudara, Tuhan mau ubahnya menjadi kesembuhan. Tuhan mau Anda dengan saya hidup di dalam kesempurnaan, hidup di dalam pengharapan yang daripada Allah. Karena apa saudara? Karena pengharapan di dalam Tuhan itu adalah pengharapan yang pasti. Yang mengerti katakan amin saudara. Pada hari ini saya membawa kita di dalam firman Tuhan saudara, siri yang kedua, yaitu siri pengharapan yang berjudul All Generation. Mengapa All Generation saudara? Kita akan belajar siri pengharapan daripada Lukas 1 dan 2 dan setambah pada hari ini dengan Mika yang kelima. Nah, kita lihat pada hari ini kita membaca di dalam bahasa Inggris saudara, terjemahan NIV 2:3. And Mary said, "My soul glorifies the Lord, and my spirit rejoices in God my Savior. For he has been mindful of the humble state of his servant. From now on, all generation will call me blessed, for the mighty one has done great things for me. Holy is his name. His mercy extends to those who fear him from generation to generation. He has performed mighty deeds with his arm. He has scattered those who are proud in their inmost thoughts. He has brought down rulers from their thrones, but has lifted up the humble. He has filled the hungry with good things, but has sent the rich away empty. He has helped his servant Israel, remembering to be merciful to Abraham and his descendants forever, just as he promised our ancestors." Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita sambung daripada minggu yang lalu saudara, apabila Zakaria dan Elizabeth sudah mendapat perjanjian daripada Tuhan bahwa Elizabeth akan mengandung saudara dalam keadaan dia hamil dan sudah tua. Dan Tuhan berkata kepada mereka saudara bahwa Elizabeth akan mengandung dan anak itu dinamakan Yohanes. Pada masa yang sama saudara, yaitu 6 bulan selepas Elizabeth mengandung, malaikat Tuhan sendiri melawat Maria saudara.
Di satu kota yang terpencil, yaitu di Bethlehem Ephrata pada masa itu, saudara. Seorang yang teruna, seorang yang masih muda, yang miskin, yang tidak dilihat orang, berada di satu kota yang kecil, saudara. Nah, kita melihat di dalam ayat ini apa yang terjadi apabila malaikat Tuhan menyertai dia, melawat dia, saudara. Seperti Anda dengan saya pada peristiwa ini, latar belakang konteks cerita ini, saudara. 400 tahun tidak ada penglihatan bagi orang-orang Israel. Setelah peristiwa Nabi Malakai di dalam perjanjian lama yang terakhir, saudara. 400 tahun selepas itu tidak ada penglihatan, tidak ada lawatan Roh Kudus, tidak ada pekerjaan-pekerjaan Tuhan pada masa itu. Tetapi detik pada waktu kairos Tuhan, saudara, yang dijanjikan oleh Tuhan pada masa itu, Tuhan melawat Maria dan berkata kepada Maria, saudara, bahwa dia akan mengandung dan dia akan melahirkan seorang anak, dan dia harus menamakan anak itu Yesus, yaitu Immanuel. Nah, siapa itu Maria, saudara? Maria sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya di dalam Yesaya yang ke-7 dan Mika yang ke-5, saudara. 700 tahun sebelum peristiwa ini terjadi, dua hamba Tuhan, dua nabi ini bernubuat dengan perkataan yang sama, dengan maksud yang sama, dengan ayat yang sama, saudara, bahwa Maria akan dilawat oleh Tuhan. Seorang pribadi yang kecil, yang sederhana, yang tidak diperhatikan orang, saudara. 700 tahun yang lalu itu dinubuatkan dan itu terjadi pada masa firman Tuhan ini dicatat. Apa yang saya mau sampaikan pada kita pada hari ini, saudara, bahwa berita tentang pengharapan, yang Tuhan berikan kepada Anda dengan saya itu benar-benar terjadi. Mengapa Anda dengan saya berdiri pada hari ini dan memperkatakan pengharapan, kasih dan iman daripada Tuhan, saudara? Peristiwa ini jadi dan benar, dan peristiwa ini telah merubah kehidupan kita dan seluruh dunia di mana kita berada pada saat ini. Yang mengerti katakan amin, saudara. Nah, apabila dia mengandung, saudara, dia berjumpa dengan Maria. Dan itulah pertama kalinya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita mencatat sesambung daripada minggu yang lalu, saudara. Apabila Elizabeth berjumpa dengan Maria, apa yang terjadi? Kandungannya itu, Yohanes di dalam kandungan itu melonjak. Kenapa, saudara? Kita mencatat dia dipenuhi oleh Roh Kudus di dalam kandungannya. Pengharapan yang Tuhan nyatakan kepada Anda dengan saya, berita yang Tuhan nyatakan kepada Anda dengan saya pada waktu ini, saudara, itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Pekerjaan Roh Kudus yang tidak boleh dibatasi oleh pandemik. Pekerjaan Roh Kudus yang tidak boleh dibatasi oleh limitasi manusia, oleh kekurangan, oleh kejatuhan ekonomi, oleh masalah manusia dan sebagainya, saudara. Itu tidak boleh dibatasi. Apa yang terjadi, saudara? Roh Kudus yang bekerja, beroperasi pada hari ini. Sama seperti terjadi kepada Maria dan Yusuf dan Elizabeth dan Zakaria pada satu ketika dulu, saudara. Itu akan terjadi pada hari ini. Yang mengerti katakan amin, saudara. Apabila Maria bertemu dengan Elizabeth, saudara, apa yang terjadi kepada Yohanes? Yohanes menerima, mengerti dalam kandungannya, saudara. Dia bertemu dengan Yesus. Ada satu encounter dengan Tuhan, saudara. Dan Maria tinggal dengan Elizabeth selama 3 bulan. Nah, saya membaca di dalam Alkitab, saudara, apa yang terjadi di dalam 3 bulan. Seorang pemuda yang muda, saudara, mengandung Yesus. Dan seorang tua berumur 60 lebih tahun, saudara, mengandung Yohanes. Apa yang mereka lakukan, saudara? Alkitab mencatat, mereka berasal daripada keturunan yang sama. Daripada keturunan Raja Daud yang sama, saudara. Apa yang mereka lakukan, saudara? Saya percaya Maria mendengar perkataan daripada Zakaria, seorang imam pada masa itu, tentang apa yang terjadi daripada awal kehidupan orang Israel. Kenapa, saudara? Maria masih muda, dia belum mengerti banyak hal, saudara. Saya percaya pada masa itu, apa yang terjadi, saudara? Dia belajar, dia mendengar, dia bersekutu dengan Elizabeth.
Dia bersekutu dengan keluarga Zakaria pada masa itu. Dia berada di dalam firman Tuhan. Dia berada di dalam hadiran Tuhan. Dia berada di dalam kuasa Tuhan. Pada masa itu saudara, saya percaya hari ini terjadi. Maka Tuhan melawat dia saudara. Dan memperkatakan perkataan nubuat ini pada hari ini saudara. Yang Anda dengan saya baca Lukas 1:46 hingga 56. Seorang pemuda yang dipanggil oleh Tuhan, yang dilawat oleh Tuhan pada masa itu saudara, memperkatakan kebenaran Tuhan. Pada hari ini saudara, apabila Anda dengan saya dilawat oleh kuasa Roh Kudus Tuhan, hal yang pertama yang selalu lahir, yang selalu keluar saudara, itu adalah perkataan kebenaran, perkataan nubuat yang memperkatakan tentang perubahan, yang memperkatakan tentang transformasi, yang memperkatakan tentang apa saudara? Lawatan Tuhan, lawatan Tuhan, lawatan Tuhan di dalam kehidupan Anda dengan saya. Yang mengerti katakan amin saudara. Ada 4 hal yang terjadi dalam peristiwa ini saudara. Apa yang disingkapkan oleh Maria pada masa itu, pada usia ini saudara. Dan saya melihat pada hari ini ada 4 hal ini. Yang dia sampaikan daripada satu keturunan kepada satu keturunan. Daripada keturunan awal orang Israel sampai kepada Anda dengan saya pada hari ini. Dan saya percaya message ini juga akan diteruskan daripada satu keturunan kepada keturunan yang berikutnya. Kenapa saudara? Karena pengharapan itu pasti. Yang mengerti katakan amin. Amin saudara, saya melihat engkau di rumahmu pada saat ini. Pengharapan ini pasti. Tidak kira daripada mana engkau berada pada saat ini. Keluargamu, suku bangsamu, dimanapun engkau berada, gerejamu pada saat ini. Maria menulis, all generation will set me blessed. All generation. Apa maksudnya saudara? Semua generasi. Semua keturunan, semua suku bangsa. Apa yang dinyatakan oleh Maria terjadi saudara. Pada masa itu, dalam kehidupannya saudara. Menyertai Anda dengan saya. Apa yang terjadi dalam ayat ini, dalam 10 ayat ini saudara. 4 hal. Yang pertama, yang saya katakan 4G saudara. Kita ada handphone, kita mau internet 4G. 4G internet yang sangat cepat. Amin saudara. Pada hari ini, pastikan engkau balik pada hari ini. Di dalam rumahmu engkau memiliki 4G. G yang pertama itu God, Tuhan. G yang kedua greatness, keajaiban, kehebatan Tuhan. G yang ketiga godliness, kekudusan Tuhan. G yang keempat glory, kemuliaan Tuhan. Amin saudara. Dan ini yang dinyatakan oleh Maria. Dalam 10 ayat ini saudara. Mari kita lihat satu persatu. Pada tahun ini Tuhan meletakkan di hati kita. Pada bulan Mei yang lalu Tuhan semasa pandemik MCO yang lalu saudara. Tuhan berkata kepada kita gerakan satu jaringan doa generasi. Doa yang menggerakkan God. Doa yang menggerakkan greatness. Doa yang menggerakkan godliness. Dan doa yang menggerakkan glory kepada Tuhan. Dengan apa saudara? Generasi ini diperkenankan oleh Tuhan. Generasi ini dipertanggungjawabkan oleh Tuhan. Generasi ini menyelesaikan mandat yang daripada Tuhan. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita percaya hari ini diteruskan daripada 1 tahun kepada 1 tahun. Daripada 1 generasi kepada 1 generasi. Mengapa saudara? Karena itulah message daripada Maria. Supaya Anda dengan saya. Supaya all generation mengalami Tuhan. Ada pengharapan yang pasti. Amin saudara. Amin saudara. Yang pertama, katakan God, Tuhan. 1 Timotius 3 menulis demikian saudara. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Apabila dia lahir, apabila Tuhan berkata kepada Maria, engkau mengandung dan anak itu dan engkau menamakan dia Yesus dan dia dipanggil Immanuel. Dan dia itu adalah Tuhan. Pada hari ini saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Sangat besar rahasia ini pada hari ini saudara. Jika engkau hidup pada hari ini, engkau memegang keagamaanmu saudara. Engkau memegang rutinitasmu pada hari ini, tapi tidak mempercayai kewujudan Tuhan yang hidup saudara. Saya memberitahu kepada hari ini.
engkau belum lagi diselamatkan. Apa yang Tuhan nyatakan kepada firman Tuhan pada hari ini, bukannya keagamaan, bukannya rutinitas harian kita saudara, tapi benar-benar mempercayai ada Tuhan. Dan Tuhan itu bernamanya Yesus Kristus. Yang mengerti katakan amin saudara. Dan dalam rupa manusia, maksudnya 100% manusia, dia boleh makan, dia boleh minum, dia boleh lapar dan sebagainya, dia boleh rasa marah, dia ada perasaan seperti Anda dengan saya. Tetapi kita menulis, saudaraku, ini kasulit Tuhan, manusia ini, Yesus ini adalah 100% manusia dan 100% Tuhan. Dan Alkitab mencatat saudara, dia tidak berdosa. Nah, ini yang disampaikan oleh Maria saudara kepada Anda dengan saya. Mulai daripada keturunan Maria, all generation, semua generation berikutnya hidup di mana mereka percaya kepada Tuhan yang benar-benar hidup. Banyak agama di dunia, banyak Tuhan-Tuhan yang disebut, banyak raja-raja yang disebut, banyak kepercayaan yang disebut. Tapi semua Tuhan-Tuhan ini tidak menyelamatkan, tidak memberi pengharapan. Pada hari ini saudara, yang diberitakan tentang mesej pengharapan ini saudara, Tuhan yang menyelamatkan. Bagaimana saudara? Dibenarkan dalam roh yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat. Diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia. Dunia apa saudara? Dunia di mana Anda dengan saya tinggal pada hari ini. Dan diangkat dalam kemuliaan. Pada hari ini saudara, Tuhan mau Anda dengan saya mengerti pada hari ini. Maria, bila dia menyampaikan mesej ini saudara, dia mengerti benar adanya wujud namanya Tuhan. Pada hari ini saudara, tidak kira berapa lama engkau mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Mungkin engkau Kristen pada hari ini. I see mu Kristen saudara. Tapi apakah engkau benar-benar mengerti dan memahami siapa Tuhanmu? Siapa Tuhanmu pada hari ini? Dan itu yang dinyatakan oleh Maria saudara. Ayat yang ke-30 mencatat, kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Di hadapan Tuhan dia beroleh kasih karunia untuk mengenal Tuhan yang ajaib, mengenal Tuhan yang besar, mengenal Tuhan yang perkasa. Saya sampaikan pada hari ini saudara, supaya engkau kembali kepada titik pertama imanmu di depan Tuhan. Bahwa engkau mengenal ada satu-satunya Tuhan yang benar, yang memberikan pengharapan yang pasti. Dan namanya adalah Yesus Kristus. Yang mengerti katakan amin saudara. Dan menyambung ayat ini, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Tidak ada lagi nama lain, tidak ada lagi Tuhan yang lain, tidak ada lagi kepercayaan yang lain, tidak ada lagi tahyul yang lain, tidak ada lagi Tuhan-Tuhan yang lain. Pada hari ini saudara, Tuhan mau Anda dengan saya mengerti hari ini. Dimanapun engkau berada pada saat ini, kau mengenal hanya ada satu Tuhan yang esa, namanya Yesus Kristus. Yang mengerti katakan amin saudara. Engkau memerlukan Tuhan, keluargamu memerlukan Tuhan, generasi ini memerlukan Tuhan. Bukan keagamaan, bukan rutinitasmu pada hari ini. Kau benar-benar mengerti adanya Tuhan yang melindungi engkau, adanya Tuhan yang menyelamatkan, adanya Tuhan yang mengadili, menghakimi kehidupanmu pada hari ini. Yang mengerti katakan amin saudara. Pada hari ini saya mau mendorong setiap pribadi kita saudara. Apabila adanya Tuhan, itu memberitahu kepada Anda dengan saya hari ini, adanya Juru Selamat. Dia menyelamatkan hidupmu pada hari ini. Tidak kira situasimu pada hari ini, apapun keadaanmu saudara, Tuhan ini yang menyelamatkan engkau. Menyelamatkan engkau daripada hukum dosa, pengaruh dosa, dan akibat-akibat dosa. Bukan karena kekuatan manusia, tetapi karena anugerah dan kasih karunia daripada Tuhan.
Apa itu anugerah Tuhan saudara? Dalam keadaan Anda dengan saya masih berdosa. Dalam keadaan kita masih melakukan hal-hal yang najis di depan Tuhan. Tuhan dan Juru Selamat ini lahir bagimu saudara. Itu bukan kekuatan manusia. Itu bukan kekuatan Anda. Itu bukan karena kita baik. Itu bukan karena kita menyampaikan firman Tuhan. Itu bukan karena saya melayani. Itu bukan karena engkau memberikan perpuluhan. Itu bukan karena engkau orang Kristen. Tetapi karena anugerah daripada Tuhan. Anugerah ini besar maksud dan kuasanya saudara. Pada hari ini. Siapapun engkau di dalam nama Tuhan saudara. Engkau harus kembali kepada Tuhan. Karena Tuhan dan Juru Selamat ini. Namanya Yesus. Hadir pada saat ini. Mengampuni engkau. Walaupun pada saat ini. Engkau berada di lokasi dosa. Engkau berada di lokasi kenajisan. Engkau berada di dalam lokasi yang buruk, yang kotor saudara. Di sana ada Tuhan. Di sana ada Juru Selamat. Dan itu namanya anugerah Tuhan. Kenapa kasih karunia saudara? Bukan karena kebaikan Anda dengan saya. Bukan karena berapa kali kita melayani. Bukan karena berapa program yang kita buat. Bukan karena berapa jumlah perpuluhan yang kita bagi. Bukan karena berapa tahun kita sudah kenal Tuhan. Bukan karena berapa lama keturunan kita kenal Tuhan. Tapi karena kasih karunia daripada Tuhan. Bukan karena perbuatan baik Anda dengan saya. Pada hari ini saudara. Tuhan tidak mau kita berhenti di sana. Tapi Dia mau Anda dengan saya. Memberikan Dia sebagai Raja. Ramai di antara kita saudara. Kita mau Dia menjadi Juru Selamat. Puji Tuhan. Tapi kita tidak mau Dia menjadi Raja dan penguasa tunggal dalam kehidupan kita. Lalu kita mengunci keselamatan kita pada hari Senin sampai hari Sabtu. Hari Ahad kita berkata, Tuhan ampuni saya, selamatkan saya. Pada hari Senin kita berkata kepada Tuhan, kita simpan keselamatan kita di rumah. Kita keluar saudara. Tidak ada Tuhan yang berkuasa dalam hidup kita. Tidak ada raja yang berkuasa dalam hidup kita. Tidak ada otoriti yang berkuasa dalam hidup kita. Pada hari ini saudara. Pastikan engkau menerima Dia sebagai Tuhan. Sebagai Juru Selamat. Sebagai Raja dan penguasa tunggal. Apa maksudnya penguasa tunggal saudara? Dialah satu-satunya yang berkuasa dalam hidupmu. Dialah yang satu-satunya berkuasa dalam keluargamu, pekerjaanmu, pelajaranmu. Dimanapun engkau berada pada saat ini. Biarlah Dia berkuasa. Mengapa kehidupan kita letih? Mengapa kita tertekan? Mengapa kita makin hari makin bertambah keburukan dalam kehidupan kita. Kelemahan dalam kehidupan kita. Beban dalam kehidupan kita saudara. Karena kita menanggungnya sendiri. Pada hari ini saudara. Mari kita berikannya semuanya kepada Tuhan. Dialah penguasa tunggal yang membawa hidupmu. Yang mengerjakan perbuatan ajaib dalam hidupmu. Seperti yang dilakukan oleh Maria. Nah pada hari ini saudara. Sesuai dengan Yesaya 7:14 berkata. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikannya kepadamu suatu petanda. Pada hari ini saudara. Petanda keselamatan dalam dirimu. Engkau menerima Dia sebagai Tuhan. Juru Selamat. Penguasa tunggal. Dan Raja dalam kehidupanmu. Yesaya dan Mika bernubuat sekitar 700 tahun sebelum kelahiran Yesus saudara. Saya sudah sampaikan tadi pada hari ini. Kenapa saudara? Karena itu merupakan pengharapan yang pasti yang luar biasa saudara. Untuk Anda menerima keselamatan ini. Jika kau benar pada hari ini tentang Tuhan dalam hidupmu saudara. Jika kau benar bahwa Yesus penguasa tunggal dalam hidupmu pada hari ini. Maka yang lainnya akan berjalan dengan baik dalam kehidupanmu. Akan tersusun dengan sempurna dalam kehidupanmu. Yang mengerti katakan amin saudara. Nah yang kedua pada hari ini. Bila yang pertama mengalir saudara. Ini yang terjadi kepada Maria. Keajaiban, kehebatan Tuhan. Greatness of God. Generasi ini Tuhan mau beritahu kepada Anda dengan saya saudara. Bahwa generasi ini akan memiliki Tuhan. Jawaban bagi generasi ini, bagi dunia ini adalah Tuhan yang mau mengangkat Anda, membangkitkan setiap pribadi kita saudara. Untuk menjadi hebat di dalam Tuhan. Yang mengerti katakan amin saudara.
Kita lihat di dalam ayat ini saudara apa yang terjadi. Siapa itu Maria? Maria orang kampung seperti Anda dengan saya. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan. Mulai daripada hari ini saudara. Semua orang yang lahir daripada kehidupanmu. Dalam keluargamu. Dalam gerejamu, suku bangsamu saudara. Mengalami keajaiban. The greatness of God. Yang mengerti katakan amin saudara. Maria orang yang miskin. Dia tidak dipandang. Tinggal di Bethlehem di Efrata. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Pada hari ini. Selalu kita berkata. Saya datang dari kampung. Suku yang paling miskin. Tidak ada pendidikan. Keluarga yang tidak menentu. Pada hari ini saudara. Saya berdoa kepada Tuhan begini saudara. Mengapa engkau pilih Maria dengan Yusuf? Apa yang Tuhan ajar saya saudara? Sebagaimana saya memilih Yusuf dan Maria. Untuk kelahiran Yesus. Begitu juga pada hari ini. Saya memilih Anda. Seperti nilai yang ada pada Maria dengan Yusuf. Untuk mempersiapkan kedatangan Yesus yang kedua kali. Pada hari ini saudara. Maukah engkau bangkit seperti Maria? Mulai dari sekarang. Katakan sama-sama 2, 3. Mulai dari sekarang. Bangkit yang bagaimana saudara? Bangkit dari kemiskinan rohani kita. Bangkit daripada keagamaan hidup kita. Bangkit daripada kepercayaan tahyul nenek moyang kita. Yang masih mengikat kita saudara. Bukan semata-matanya ekonomi. Tapi pada hari ini. Maukah kita bangkit di depan Tuhan? Amin saudara. Bangkit di dalam pelajaran firman Tuhan. Kita mulai tidak membaca lagi 1-2 ayat. Tapi kita membaca 10 ayat, 1, 2, 3 bab, 10 bab, 1 chapter, 1 pelajaran, 2 pelajaran, 3 pelajaran, 1 minggu saudara. Kita mulai bangkit mempelajari firman Tuhan. Karena firman ini adalah benar. Firman itu memberi pengharapan, firman itu memberi kekuatan dalam kehidupan Anda dengan saya. Nah bila kita mengerti akan hari ini saudara. Kita akan melihat bahwa Tuhan berkuasa dalam kehidupan kita. Kita mulai mengerti bahwa kehebatan, keajaiban daripada Tuhan itu menyertai kehidupan kita. Kita tidak menjadi ekor tapi menjadi kepala lagi karena janji Tuhan. Supaya Anda dengan saya dibangkit menjadi hebat, menjadi ajaib di depan Tuhan. Yang mengerti katakan amin saudara. Yosua bila dia berjumpa dengan orang-orang Israel. Dia berkata kepada mereka, saya tidak tahu siapa kamu. Tapi apa yang saya lakukan kepada keluarga saya dan seisi seluruhnya keluarga saya. Sampai bila-bila selagi kami hidup. Keluarga saya tetap percaya kepada Tuhan. Pada hari ini saudara. Tuhan mau Anda dengan saya juga berkata hari yang sama. Karena Tuhan mau membangkitkan suku bangsamu. Keluargamu, pribadimu menjadi hebat. Sama-sama katakan 2, 3. Hebat saudara. Tuhan tujuan hidup kita terpacu kepada apa yang diciptakan. Bukan hanya kepada apa yang diterima. Dengar baik-baik pada hari ini saudara. Pada hari ini izinkan saya memberikan satu cabaran kepada Anda. Jangan kita hidup menerima saudara. Kita mau menerima pertolongan, kita mau menerima ini dan itu, menerima doa, menerima bantuan, menerima dorongan dan sebagainya. Mari generasi, all generations, let us rise up, bangkit untuk menciptakan sesuatu untuk Tuhan. Yang mengerti katakan amin saudara. Berulang-ulang saya katakan di tempat ini saudara. Bangkitlah generasi ini menciptakan menjadi pemimpin. Menjadi pelopor. Menjadi pemenang. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Untuk mencipta sesuatu yang baru. Saya percaya pada hari ini. Tuhan izinkan Anda ada di tempat ini saudara. Saya melihat di rumahmu pada hari ini. Ada buku-buku yang belum ditulis. Buku-buku rohani yang belum ditulis. Yang masih Tuhan percayakan kepada Anda. Ada lagu-lagu rohani yang belum diciptakan. Kita masih lagi menantikan apalagi lagu yang baru daripada negara jiran dan sebagainya. Tapi pada hari ini Tuhan berkatakan.
Ciptakan sesuatu yang baru. The greatness of God is be upon you. Maria mengerti hari ini, waktu ini aku harus bangkit. Lalu dia bangkit, dia membuat tentang 10 ayat ini. Mulai hari ini saya berkata, I will be blessed because the greatness of God is be upon me. Pada hari ini saudara, kau juga berkata hal yang demikian. Mulai hari ini saya diberkati Tuhan. Karena kehebatan keajaiban Tuhan menyertai hidup saya. Saya berdoa pada hari ini saudara. Di tempat ini ada orang yang menciptakan buku-buku yang baru. Buku-buku rohani yang mengubah generasi ini. Ada lagu-lagu rohani yang diciptakan yang mengubah generasi ini. Ada hamba-hamba Tuhan yang baru lahir daripada generasi 90-an dan 2000 ini yang mengubah sejarah kebangunan rohani di negara Malaysia ini. Yang menerima mengatakan amin saudara. Ada gereja yang dibangkitkan melakukan transformasi yang besar bagi seluruh generasi ini. All generation says the Lord. Pada hari ini saudara, maukah engkau menerima panggilan yang sama? 2000 tahun yang lalu, Maria menerima panggilan ini. Soalan saya adalah kepada Tuhan. Bolehkah Maria menolak? Dia boleh menolak. Tapi apa kita mencatat? Dia tidak mengerti. Dia tidak paham. Zakaria pun tidak paham. Elizabeth pun tidak paham. Yusuf pun tidak paham. Kami belum bertukar cincin lagi. Bagaimana saya belum meniduri Maria, kata Yusuf. Dia akan mengandung oleh Roh Kudus. Apa yang saya mau sampaikan kepada kita pada hari ini saudara. Karena Maria menerima. Karena Yusuf menerima. Karena Zakaria menerima. Karena Elizabeth menerima. Maka kehebatan, keajaiban Tuhan terjadi dalam kehidupan mereka. Generasi mereka. Dan Anda dengan saya adalah jawaban keputusan Maria 2000 tahun yang lalu. Pada hari ini saudara. Apa yang terjadi pada bulan depan, tahun depan dan seterusnya. Itu bergantung kepada keputusan Anda dengan saya yang melayani dalam gereja. Apalagi hamba-hamba Tuhan. Kalau keputusan kita berkata iya kepada kehendak Tuhan. Maka kehebatan Tuhan. The greatness of God terjadi dalam gereja Tuhan. Yang mengerti katakan amin saudara. Mulai daripada hari ini. Tuhan tidak mau kita bergerak secara rata-rata lagi. Keputusanmu pada hari ini kau berkata, saya menerima panggilan ini. Itu akan mengubah generasi yang berikutnya. Yang mengerti katakan amin saudara. Saya suka tentang Nick Vujicic saudara. Anda baca cerita ini. Dilahirkan saudara dengan kecacatan yang luar biasa. Tidak ada tangan dan tidak ada kaki. Dan dokter melihat ada sedikit. Satu jari keluar di kaki dia sedikit saudara. Dan dioperasi sekurang-kurangnya dua jari di kaki ini saudara boleh memegang alat tulis. Pendek cerita, umur 21 tahun dia graduate dengan 3 degree. 3 degree saudara. Umur 21 tahun. Ekonomi, keuangan, finance dan arts. Kemudian dia dipanggil, dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apabila dia melihat satu ketika, satu gambar, satu kesaksian pada usianya 17 tahun. Mulai dia berkata tentang firman Tuhan. Dia belajar firman Tuhan. Dia seorang evangelis yang luar biasa. Di dalam dunia gereja dan dunia sekuler. Dan dia menulis banyak buku saudara. Unstoppable, Limitless, Love Without Limit dan seumpamanya saudara. Pada hari ini saya memberitahu kepada Anda. Bukan karena fisikmu. Bukan karena latar belakang kita. Kesaksiannya menulis ibu bapaknya tidak mau memandang dia. Apabila diangkat meletakkan bayi itu kepada mereka tidak ada tangan dan tidak ada kaki saudara. Tapi karena anugerah dan kasih Tuhan. Mereka memelihara Nick saudara. Pada hari ini. Jangan engkau mulai hari ini berkata,
Saya daripada suku ini, saya tidak ada pelajaran, gagal darjah 6, gagal darjah 3, gagal tingkatan 1, gagal tingkatan 3, tingkatan 3, 5, ini apalagi masuk universiti. Dengar baik-baik pada hari ini. Seperti Maria, Tuhan mau Anda hidup hebat di depan Tuhan. Yang mengerti katakan amin saudara. Tidak kira latar belakangmu pada hari ini. Tuhan mau mengubah kehidupanmu. Bukan kita meniru gereja ini, meniru gereja itu, meniru orang ini, meniru orang itu. Kita copy paste. Mari lahir sebagai generasi yang original. Yang mengerti kata akan amin saudara. Yang asli. Yang asal. Jangan jadi orang copy paste. Orang TikTok, you pun TikTok. Orang toktik, kamu pun toktik juga saudara. Jangan seperti KFC. Tayang paha, tayang dada saudara. Itu kehidupan dunia. Tahu itu KFC saudara? Wah, harga 15 ringgit. Paha ditayangkan, dada ditayangkan. Mulai pada hari ini saudara. Jangan guna kesempatan TikTok menayangkan hidupmu saudara. Mulai daripada hari ini. Tayangkanlah bahwa engkau hidup secara asli, original di depan Tuhan. Engkau dipakai oleh Tuhan. Kenapa saudara? The greatness of God in you is unstoppable. Tidak dibatasi, tidak ada limitasi pekerjaan Tuhan dalam hidupmu saudara. Mulai hari ini, Tuhan mau membangkitkan setiap pribadi kita. Yang mengerti katakan amin saudara. Inilah generasi yang dilahirkan oleh Maria dan Yusuf. Yang ketiga yang terakhir saudara. Tentang kekudusan. Mika 1:26 kita lihat saudara. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat, Lukas 1 ayat 26. Menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota Galilea bernama Nazaret. Kepada seorang perawan. Ditulis di dalam Alkitab perawan saudara. Di dalam terjemahan kitab Ibrani saudara. Orang ini tidak pernah menyentuh dosa. Tidak pernah memberikan hidupnya kepada dosa. Yang membawa hidupnya benar di depan Tuhan. Pada hari ini, generasi ini Tuhan mau Anda dengan saya. Untuk masuk kepada area kekudusan. Yang mengerti katakan amin saudara. Ibrani 2 menulis demikian. Ayat 14 kita baca sama-sama 2-3. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging. Maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya kepada dalam perhambaan. Oleh karena takutnya kepada maut. Tuhan bangkit pada hari ini saudara. Untuk memusnahkan semua yang najis. Membebaskan semua ikatan si jahat dalam kehidupan Anda dengan saya. Roh keturunan dibebaskan. Semua kegiatan kehidupan kita dimusnahkan. Semua pekerjaan daripada si jahat sudah dimusnahkan. Semua pekerjaan daripada iblis sudah dimusnahkan. Supaya Anda dengan saya masuk daripada kerajaan terang ke dalam kerajaan. Maaf, daripada kerajaan gelap masuk ke dalam kerajaan terang. Yang mengerti katakan amin saudara. Tuhan sudah memindahkan Anda ke dalam zon kekudusan. Ke dalam area kekudusan saudara. Generasi ini saudara, saya percaya akan mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa. Dengar baik-baik. Bukan karena KKR. Bukan karena ibadah besar-besaran. Tetapi karena generasi ini memelihara kekudusan dan meletakkannya nomor 1 di dalam kehidupan mereka. Itu yang dilakukan oleh perawan Maria. Pada hari ini saudara. Pertandingan hidup kudus adalah visi panjang hidup kita. Pada hari ini saudara. Biar pertandingan hidup kudus ini menjadi visi Anda dengan saya. Mulai daripada hari ini. Di mana kekudusan adalah sebuah gaya hidup. Pada hari ini saudara, Tuhan mau Anda dengan saya hidup kudus adanya. Mulai hari ini saudara kita tidak meletakkan diri kita lagi kepada pekerjaan-pekerjaan daripada si jahat saudara.
Mulai daripada hari ini kita berkata kepada Tuhan, saudara, saya mengasingkan hidup saya ke dalam kerajaan terang. Maka berita pengharapan pada hari ini, saudara, engkau berperang, engkau melawan kehidupanmu supaya engkau hidup kudus di depan Tuhan. Hari ini, saudara, apa yang kau perlu lakukan? Kau serahkannya kepada Tuhan. Beban hidupmu pada hari ini, beban keluargamu pada hari ini. Satu beban yang kau bawa selama ini, saudara, Tuhan mau engkau bawanya di depan Tuhan. Untuk engkau mengalami lawatan Tuhan. Dan di dalam lawatan Tuhan itu, di sana ada kekudusan Tuhan, saudara. Mulai hari ini, Tuhan mau Anda dengan saya hidup kudus. Hidup kudus, saudara. Karena Dia adalah Allah yang kudus. Berita pengharapan dalam hidup Anda dengan saya, supaya Anda dengan saya mengalami kekudusan yang luar biasa. Nah, apabila Anda memiliki God, yaitu Tuhan, greatness yaitu keajaiban Tuhan, godliness yaitu kekudusan daripada Tuhan, hari yang keempat yang terakhir, saudara, engkau akan mendapat glory, kemuliaan Tuhan. Tidak ada kemuliaan tanpa pengorbanan. Kemuliaan itu bukannya percuma, perlu ada pengorbanan, saudara. Maria dengan Yusuf berkorban, Zakaria dan Elizabeth berkorban, Hana berkorban, Simeon berkorban, ditulis semasa kelahiran Yesus, saudara. Orang-orang Majus berkorban. Apa korban mereka, saudara? Mereka tidak memberitahu kepada Raja Herodes pada masa itu tentang kelahiran Yesus. Mereka melindungi Yesus. Yusuf dan Maria berkorban, mereka membawa Yesus pergi ke Mesir, menyembunyikan mereka di sana, memberitakan tentang apa, saudara? Engkau dengan saya ada hidup Mesir, tentang kehidupan lama. Tuhan Yesus ada di sana memberitahu kepada kita pada hari ini, saudara. Dia menghancurkan iblis, Mesir dalam kehidupan kita. Dilepaskan, dibebaskan pada hari ini. Yang mengerti katakan amin, saudara. Kemudian dia keluar daripada Mesir. Kemudian dia dikembalikan Nazaret, saudara. Memberitakan tentang apa, saudara? Pengharapan di depan Tuhan. Nazaret membicarakan tentang pengharapan, the hope of God. Pada hari ini, saudara, Tuhan mau Anda dengan saya berkorban. Tidak ada kemuliaan tanpa pengorbanan. Kau berkorban masa, berkorban dalam keluargamu, berkorban berdoa, firman-Mu melayani orang lain. Orang tidak melihat, tetapi Tuhan melihat. Tuhan melihat Maria, Tuhan melihat Zakaria dan Elizabeth, saudara. Mereka berkorban di depan Tuhan. Dan Alkitab mencatat, saudara, dari generasi ke generasi kemuliaan ini akan hadir. Dilahirkan oleh satu pribadi bernama Maria. Mari pada saat ini dimanapun engkau berada, saudara, banyak yang memuliakan nama Allah. Kisah Rasul 4 ayat 21 menceritakan pada hari ini, saudara, mereka semakin keras mengancam. Ada ancaman, ada goncangan terjadi dalam pelayanan rasul-rasul. Tapi ada satu hari, saudara, yang tidak boleh dihalangi oleh dunia ini. Semakin ramai generasi ke generasi memuliakan nama Allah. Mengapa, saudara? Karena Anda dengan saya menerima pekerjaan Roh Kudus. Yesus lahir daripada pekerjaan Roh Kudus, diteruskan oleh Roh Kudus, dan diselesaikan dalam pekerjaan Roh Kudus, saudara. Nah, pada hari ini, untuk memampukan Anda memiliki God, greatness, godliness, dan glory, saudara, Anda dengan saya berjalan dalam pekerjaan Roh Kudus. Mari saya mengajak kita berdoa pada saat ini, dimanapun engkau berada, saudara. Oh, terima kasih Bapa di sorga. Engkau berada di mana pada saat ini? Saya mau berdoa bagimu pada saat ini. Kau angkat tanganmu di depan Tuhan. Pastikan pada hari ini kau menerima ada Tuhan dalam hidupmu.
Tuhan memanggil engkau menjadi ajaib, menjadi hebat. Dan Tuhan melahirkan hidupmu pada hari ini untuk hidup kudus, the godliness of God. Dan engkau akan disertai oleh kemuliaan Tuhan. Angkat tanganmu pada hari ini. Dalam nama Yesus, saya memberkati semua anak-anakmu pada saat ini di rumah, di keluarga. Dimanapun engkau berada pada hari ini, ada Tuhan yang hidup. Ada Tuhan yang luar biasa hadir pada saat ini dalam keluarga. Di dalam nama Yesus, engkau menerima keselamatan ini. Pengharapan yang luar biasa menyertai kehidupanmu pada hari ini. Keluargamu, suku bangsamu, tanahmu, teman-temanmu, seisimu, rumahmu mengalami Tuhan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kau dipanggil pada hari ini menjadi hebat. Kau dilahirkan menjadi pencipta sejarah, menjadi pemimpin, menjadi pelopor, menjadi pemenang. Dalam nama Yesus, saya lepaskan firman ini. Saya lepaskan pada saat ini. Dalam nama Yesus, bangsa ini, gereja ini Tuhan. Oh, these all generations live in the godliness of God. Lahir dalam kekudusan Tuhan. Mulai hari ini saya istiharkan pada saat ini. Semuanya hidup kudus. Saya melepaskan roh kekudusan bagi generasi ini, bagi keluargamu, bagi semua anak-anak muda yang ada pada hari ini. Saya lepaskan dalam nama Yesus. Pada hari ini Tuhan, Kau mengalir kemuliaan-Mu. Alirkanlah kemuliaan-Mu Tuhan. Alirkanlah kemuliaan-Mu. Alirkan kemuliaan-Mu pada saat ini. Dalam nama Yesus. Angkat tanganmu dimanapun engkau berada. Dalam nama Yesus. Diberkatilah engkau di kota-kota. Diberkatilah engkau di desa-desa. Diberkatilah pekerjaanmu, pelajaranmu, kehidupanmu, masa depanmu. Semua yang engkau bawa di depan Tuhan, yang engkau doakan pada hari ini, diberkati oleh Tuhan. Kesejahteraan, damai, sukacita daripada Allah memberkati engkau pada hari ini. Saya lepaskan di dalam dan di atas nama Yesus Kristus pada saat ini. Semua yang menerima firman dan doa ini mengatakan amin. Mari kita menaikkan pujian ini di depan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yes, oh God. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi, katakan ku mau jadi. Ku mau jadi, katakan ku mau jadi.